Perusahaan Sanjaya Elza Syarif menegaskan jika klien yang berkepentingan bersubsidi Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. pihak kuasa hukum Sony juga akan mengajukan pelaku Perkenalkan, nama saya Arya Zakia Rahman dengan NIM 2538270 dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Baik, di sini saya akan melanjutkan artikel konseptual yang telah saya analisis di tahap sebelumnya. Judul yang saya ambil yaitu pentingnya pendidikan berkualitas dalam meningkatkan sumber daya manusia. Yang pertama latar belakangnya. Pendidikan merupakan salah satu faktor utama yang menentukan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa. Di era globalisasi ini dan perkembangan teknologi yang semakin pesat, kebutuhan akan SDM yang berkualitas menjadi semakin penting. Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk memperoleh pengetahuan, tetapi juga sebagai proses pembentukan karakter, keterampilan, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis yang diperlukan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Kemudian pertanyaan mendasar dari judul ini. Terdapat 7 pertanyaan mendasar. Yang pertama yaitu, mengapa pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia? Yang kedua, bagaimana pendidikan dapat memengaruhi keterampilan, pengetahuan, dan karakter seseorang? Yang ketiga, apa hubungan antara tingkat pendidikan dengan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat? Yang keempat, faktor apa saja yang memengaruhi keberhasilan pendidikan dalam meningkatkan kualitas SDM? Yang kelima, apa saja tantangan yang dihadapi Indonesia dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia? Yang keenam, bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan peran pendidikan dalam menghasilkan SDM yang unggul dan berdaya saing? Dan pertanyaan terakhir yaitu, mengapa peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan penting bagi pembangunan nasional? Kemudian tujuan penulisan ini. Yang pertama, untuk menjelaskan pentingnya pendidikan sebagai sarana utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang kedua, untuk menganalisis peran pendidikan dalam mengembangkan pengetahuan, keterampilan, serta karakter individu sehingga mampu menghadapi tuntutan perkembangan zaman. Yang ketiga, untuk mengetahui hubungan antara tingkat pendidikan dengan peningkatan produktivitas kesejahteraan dan daya saing masyarakat. Yang keempat yaitu untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pendidikan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang kelima, untuk mengkaji berbagai tantangan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Yang keenam, untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya investasi di bidang pendidikan sebagai modal utama pembangunan bangsa. Dan yang terakhir yaitu untuk menjelaskan kontribusi pendidikan dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul, inovatif, dan mampu mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan. Kemudian ringkasan isi pembahasan. Ringkasannya yaitu, pendidikan merupakan faktor yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan, seseorang memperoleh pengetahuan, keterampilan, serta nilai-nilai yang diperlukan untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan, tetapi pendidikan juga sebagai proses pembentukan karakter, etika, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis yang mendukung pengembangan potensi individu secara optimal. Serta peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan memberikan dampak positif terhadap produktivitas kerja, kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi, serta daya saing di dunia kerja. Individu yang memiliki tingkat pendidikan yang baik cenderung lebih mudah memperoleh pekerjaan, memiliki pendapatan yang lebih tinggi, dan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, pendidikan sering dianggap sebagai investasi jangka panjang yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan suatu negara. Simpulan dari materi ini yaitu, pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan, individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pembentukan karakter yang menjadi modal utama dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta persaingan global. Pendidikan yang berkualitas mampu menciptakan sumber daya manusia yang produktif, kreatif, inovatif, dan memiliki kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat. Selain berkontribusi terhadap pengembangan individu, pendidikan juga memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi dan sosial suatu negara. Tingginya kualitas pendidikan akan meningkatkan kualitas tenaga kerja, mengurangi tingkat pengangguran,
serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan harus dipandang sebagai investasi jangka panjang yang sangat menentukan kemajuan suatu bangsa. Saran dan rekomendasi. Yang pertama yaitu pemerintah perlu meningkatkan pemerataan akses pendidikan yang berkualitas hingga ke daerah-daerah yang terpencil sekalipun melalui pembangunan sarana pendidikan dan peningkatkan kualitas tenaga pendidik. Yang kedua yaitu lembaga pendidik perlu terus mengembangkan metode pembelajaran yang inovatif dan sesuai dengan perkembangan teknologi agar peserta didik memiliki kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Yang ketiga yaitu pendidik dan tenaga kependidikan perlu meningkatkan kompetensi profesional, sosial, dan kepribadian untuk menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan berkualitas. Orang tua dan masyarakat perlu berperan aktif dalam mendukung proses pendidikan melalui pengawasan, motivasi, serta penciptaan lingkungan belajar yang kondusif bagi peserta didik. Yang kelima, peserta didik diharapkan memiliki kesadaran untuk terus belajar, mengembangkan keterampilan, dan meningkatkan literasi agar mampu bersaing di era globalisasi ini. Yang keenam, perlu adanya sinergi antara pemerintah, dunia pendidikan, dan dunia industri untuk memastikan bahwa kurikulum dan kompetensi yang diajarkan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan perkembangan zaman. Dan yang terakhir, penguatan pendidikan karakter perlu menjadi perhatian utama agar peningkatan kualitas sumber daya manusia tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga pada pembentukan moral, etika, dan tanggung jawab sosial. Baik, mungkin itu saja ringkasan materi dari PPT saya ini. Mohon maaf, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.